Kalau hukum adat itu yang kalau dipakai
boleh hukum ini diterapkan karena bertentangan dengan hukum Allah. Hukum Allah mengatakan bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Maka siapa yang tidak berhukum dengan hukum ini, kata ulama, dia terkena salah satu dari 2. Yang pertama, dia bisa jatuh dalam kekufuran. Yang kedua, dia bisa jatuh dalam kefasikan. Kapan dia jatuh dalam kekufuran? Kalau dia anggap hukum Allah sama dengan hukum buatan manusia. Ini ulama sepakat itu. Orang yang meyakini hukum Allah sama dengan hukum buatan manusia, dia jatuh dalam kekufuran. Siapa yang menganggap hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah, dia jatuh dalam kekufuran. Karena gak ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Gak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah yang kita terapkan. Maka ini diperhatikan. Minimal kita mulai dari keluarga kita. Kita terapkan aturan pembagian warisan sesuai hukum Allah Ta'ala. Bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Karena ini banyak terjadi. Sudah bagi rata aja. Nah, ini perkara yang tidak dibolehkan. Kalau dia bagi rata, maka dia sama dengan meninggalkan hukum Allah Ta'ala. Yang pertama, dia bisa jatuh dalam kekufuran kalau dia meyakini hukum Allah sama dengan hukum buatan manusia. Yang kedua, dia jatuh dalam kefasikan. Fasik itu dosa besar. Kapan itu? Kalau dia masih meyakini hukum Allah yang terbaik, tapi karena dia ingin meraih keuntungan dunia, dia bagi rata itu, enggak dia terapkan hukum Allah. Tetap aja dia jatuh dalam kefasikan, dosa besar. Ada 3 harta yang berhak membagikannya adalah Allah Ta'ala. Enggak ada ruang ijtihad di situ. Yang pertama, harta warisan. Itu membagikannya sesuai aturan Allah. Yang kedua, harta zakat. Makanya Allah sebutkan orang yang berhak menerima zakat. Yang ada 8 golongan itu dalam surah At-Taubah ayat 60. Orang fakir, miskin, amil yang ditunjuk resmi oleh negara, dia boleh untuk mengambil harta zakat karena dia berhak untuk mengambil zakat dan membagikannya. Yang keempat, wal gharimin, orang yang terlilit hutang, hamba sahaya, orang yang dalam keadaan safar dan kehabisan bekal, orang yang dia berjihad di jalan Allah, orang yang mu'allaf baru masuk Islam. 8 ini saja sudah yang berhak menerima zakat. Di luar 8 ini enggak boleh mereka menerima zakat mal ini. Yang ketiga, yang berhak membagikan harta itu hanya Allah, harta ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Makanya ada surah khusus tentang pembagian harta rampasan perang. Allah sebut itu dalam surah Al-Anfal ayat 41, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu. Ketahuilah, harta yang kalian peroleh dari harta rampasan perang, maka 1/5-nya untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk kerabat Rasulullah, untuk anak-anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. 1/5-nya untuk tadi, berarti 4/5-nya itu untuk
mereka yang berjihad di jalan Allah-Nya, yaitu para mujahid. Nah, itu ketentuannya nggak bisa dirubah, sudah itu. 3 harta ini yang berhak membagikannya hanya Allah saja. Yang kedua, kaidah tentang harta warisan ini, harta warisan itu dibagikannya setelah orang itu wafat. Di Indonesia banyaknya sebelum wafat. Makanya ulama merinci, kalau sebelum wafat itu namanya warisan atau bukan? Ada 2 kemungkinannya, Bapak-bapak. Kalau harta itu dibagikan sebelum orang ini meninggal. Yang pertama, dia bagikan kepada anak-anaknya sebelum dia meninggal dunia. Itu jatuhnya bukan warisan, tapi itu jatuhnya sebagai hadiah. Jadi kalau dibagikannya sebelum wafat, orang tua kan biasanya mengumpulin tuh anak-anaknya. Ini ya, buat anak pertama rumah yang ini, anak kedua rumah yang ini, anak ketiga rumah yang ini. Kalau itu dibagikan sebelum wafat, itu namanya hadiah. Yang kedua, kemungkinannya kalau bukan hadiah, kalau itu dibagikan oleh orang tua dalam keadaan sakit, tapi masih hidup orang tuanya, karena sudah sakit parah, orang tua kumpulin anak-anaknya, dia bagikan tanah yang ini untuk anak pertama, yang ini anak kedua. Maka yang seperti ini disebutnya wasiat oleh para ulama. Dan kaidahnya wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris, maka nggak sah itu. Karena wasiat itu nggak boleh untuk ahli waris. Wasiat itu dibolehkan untuk selain ahli waris. Makanya kata Ibnu Qudamah, pemberian seseorang menjelang kematiannya dalam keadaan sakit, kedudukannya seperti wasiat, dan wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan. Karena ada hadisnya kan, la wasiyata liwarisi, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah ini yang kedua, kalau nggak hadiah berarti apa? Wasiat. Maka yang benar ikhwah, kalau memang orang tua ingin harta warisannya ini gak jadi berantem bagi anak-anaknya, cukup orang tua kumpulin anak-anaknya, kemudian dia datangkan orang yang ahli dalam ilmu waris untuk menjelaskan kepada anak-anaknya tersebut. Maka dia wasiat kepada anaknya, pokoknya pembagian warisan sesuai yang dijelaskan oleh ustaz atau kiai. Cukup kayak gitu saja, menjelaskan pembagian warisan sesuai dengan hukum Allah. Nah ini yang benar. Nanti ketika orang itu wafat, baru otomatis hartanya untuk anak-anak dan juga orang yang ditinggalkan. Jadi caranya begitu ya, nggak perlu dibagiinnya sebelum wafat. Cukup dikumpulin, datangin ustadz kiai yang ahli dalam ilmu waris supaya dijelaskan. Setelah jelas semuanya, orang tua pesan, pokoknya dibagikannya sesuai ini. Nah ini cara yang benar dalam pembagian warisan. Kaidah yang ketiga, ini yang penting ini. Para ulama selalu mengingatkan, tidak boleh bagi ahli waris mengambil sepeser pun hak ahli waris yang lain. Maka ini sering diingatkan, jangan sampai sepeser pun hak ahli waris yang lain, jangan berani kita ambil sedikit pun itu. Gak akan berkah harta tersebut.
Harta haram itu kan hanya akan menjadi bencana aja pada hari kiamat nanti. Apa contohnya? Mengambil harta warisan orang lain yang itu bukan haknya tadi itu. Membagi harta warisan untuk anak-anaknya tapi dibagi secara rata. Sama aja anak perempuan ngambil haknya siapa? Anak laki-laki. Nah, ini kan sering orang-orang liberal, orang-orang barat itu nuduh tuh Islam tuh gak adil. Masa anak perempuan dapatnya setengah dari anak laki-laki? Dia nggak paham nih, kenapa anak laki-laki itu bagiannya 2, anak perempuan 1? Karena anak laki-laki itu sebetulnya kewajiban orang tua menafkahi anak laki-laki itu hanya sampai usia balik saja. Anak laki-laki itu kewajibannya hanya sampai usia balik. Tapi kalau menafkahi anak perempuan sampai kapan? Sampai kapan nafkahi anak perempuan? Sampai dia nikah. Itu kewajiban orang tua. Makanya kenapa bagian anak laki-laki 2 kali? Karena anak laki-laki sebetulnya kalau dia udah usia balik gak wajib lagi orang tua menafkahinya. Ya, beda dengan anak perempuan sampai nikah. Selama dia belum nikah wajib orang tua untuk menafkahinya. Ya. Dan anak perempuan kalau sudah nikah maka dia jadi tanggungan siapa? Tanggungan suaminya. Adapun anak laki-laki selama dia belum nikah dan dia sudah balik, ya dia harusnya ngurus diri sendiri. Karena nggak ada kewajiban orang tua sebetulnya untuk nafkahi dia. Selesai sampai usia balik saja. Nah ini yang gak dipahami oleh orang-orang barat. Makanya mereka nuduh kok Islam gak adil, perempuan bagiannya setengah dari laki-laki. Termasuk juga mengambil hak ahli waris yang lain juga menunda-nunda pembagian warisan. Ini sering itu sampai akhirnya yang tadinya harusnya dia dapat warisan keburu meninggal tuh. Kan yang bikin berantem sebetulnya kayak gitu, anak-anaknya yang nuntut akhirnya. Makanya dalam Islam pembagian warisan itu disegerakan. Bukan maknanya matre, pengen duit, tapi memang itu untuk menghindari percekcokan di depan sana. Makanya disegerakan. Setelah kapan dibagikan warisan itu? Setelah dibayarkan hutang-hutangnya si mayit, kemudian ditunaikan wasiatnya. Hutangnya mayit ada 2 ya. Hutangnya kepada Allah, hutangnya kepada manusia. Hutangnya kepada Allah apa contohnya? Dia punya hutang puasa Ramadan. Sebelum meninggal sakit, gak puasa Ramadan, maka dia wajib bayar fidyah. Hutangnya kepada Allah apalagi kalau dia sudah wajib haji, tapi dia gak berangkat haji, maka dibayarkan hutangnya melalui badal haji. Itu hutangnya kepada Allah. Kalau dia pernah bernazar, nazarnya belum ditunaikan, maka dibayar juga nazarnya dengan harta si mayit ini. Ini baru hutang kepada Allah. Hutangnya kepada sesama manusia, nah itu dihitung tuh, didata berapa hutangnya. Makanya sering ingatkan antum, jangan punya gaya hidup suka ngutang sana sini. Ya, ini lifestyle gaya hidupnya orang barat. Sukanya ngutang. Sampai ada kartu hutang lagi, bangga lagi pakai kartu hutang. Lebih mulia beli cash kalau mampu. Kalau belum mampu sabar. Karena sering bilang gitu kan, sabar, doa, minta sama Allah. Kalau itu baik Allah berikan.
ya. Nah ini berkaitan dengan kaidah-kaidah ketika pembagian warisan. Kemudian sebab-sebab seseorang bisa dapat warisan. Ada 3 sebabnya kata ulama. Yang pertama, an-nasabu, dia memiliki hubungan nasab dengan si mayit. Berarti kalau dia nggak punya hubungan nasab dengan mayit, dia nggak berhak dapat warisan. Contoh, ada duda beranak 2, dua-duanya anak laki-laki, nikah sama janda. Jandanya juga sudah punya anak perempuan 1. Ketika bapak ini meninggal, laki-lakinya, anak yang dibawa oleh perempuan tadi dapat atau tidak? Dapat tidak? Gak dapat, karena dia gak punya hubungan nasab dengan bapaknya. Paham gak antum? Ada laki-laki ini ya, laki-laki duda punya anak, anaknya 2, nikah sama janda perempuan. Nikah ini, setelah nikah dengan janda ini, janda punya anak ya, perempuan. Setelah nikah meninggal ini anak perempuan dapat nggak? Dapat nggak ini? Nggak dapat, karena dia nggak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Sama, setelah itu ibunya meninggal, yang dapat anak perempuan ini aja, ini 2 nggak dapat, karena nggak ada hubungan nasab kan anak ini dengan ibu. Ya, nah ini yang dimaksud, yang dapat warisan hanya mereka yang punya hubungan nasab saja. Kalau nggak punya hubungan nasab, maka nggak berhak dapat warisan. Ya. Yang kedua, karena sebab pernikahan. Tapi pernikahannya disebut oleh ulama an-nikah as-sahih, nikah yang sah. Itulah kenapa para ulama mengatakan orang yang nikah setelah zina itu nikahnya tidak sah kalau dinikahi dalam keadaan hamil. Maka kalau dinikahi perempuannya dalam keadaan hamil, nikahnya tidak sah. Makanya kenapa anak hasil zina itu tidak berhak dapat warisan. Anak hasil zina tidak berhak dapat warisan. Ini harusnya ABG paham ini, fatal itu. Kalau dia zina duluan, akhirnya perempuannya hamil. Karena ini perempuan gak mau nanggung malu, orang tuanya juga gak mau nanggung malu, akhirnya dipaksa. Laki-laki ini nikahin perempuan ini lagi hamil, maka pernikahannya tidak sah. Karena harusnya nunggu sampai habis masa iddahnya, yaitu dia melahirkan. Kalau dinikahi dalam keadaan hamil tidak sah, dan anak hasil zinanya tidak berhak dapat warisan. Ini fatalnya zina. Ya, anak hasil zina gak berhak dapat warisan, karena dia berasal dari apa? Pernikahan yang tidak sah. Ya, menikahi wanita yang dalam keadaan hamil itu pernikahannya tidak sah. Makanya anak hasil zina pun tidak sah dapat warisan. Ya, ini sebab yang kedua.
Tapi yang dimaksud sebab pernikahan di sini adalah yang berhak dapat suami atau istri saja. Adapun bapak ibu mertua dapatnya, bapak ibu mertua dapat warisan kan? Ya enggak lah. Ya, jadi yang sebab pernikahan itu suami atau istri saja. Kemudian yang ketiga al-itqu, tapi udah nggak ada di zaman kita, yaitu orang yang memerdekakan budak. Dulu orang yang memerdekakan budak, kalau budak itu wafat maka dia dapat warisan walaupun nggak punya hubungan nasab. Tapi karena dia merdekain budak ini maka dia dapat warisan. Kemudian pembahasan selanjutnya, yang terhalangi dapat warisan, mawani'ul irth, dia terhalangi jadi nggak dapat warisan. Terhalangi dapat warisan ada dua macam kata para ulama. Yang pertama, karena dia memiliki sifat tertentu. Yang kedua, dia memiliki sebab tertentu. Kita bahas dulu yang memiliki sifat sehingga dia terhalang gak bisa dapat warisan. Yang pertama, orang yang membunuh orang yang akan mewariskan, al-qatil. Ada anak gak sabar pengen dapat warisan dari bapaknya, dia bunuh bapaknya, bukan malah dapat waris, dia terhalangi, gak boleh dapat warisan. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, la yarithul qatilu syai'an, orang yang membunuh orang yang akan mewariskan kepadanya maka dia gak dapat warisan sama sekali. Yang kedua, ikhtilafud din, orang yang berbeda agama dengan mayitnya. Ada bapak meninggal, bapaknya muslim, anaknya non muslim, maka anaknya ini gak dapat warisan dari bapaknya. Atau sebaliknya, anaknya ini dia muslim tapi bapaknya kafir, maka kalau anaknya ini meninggal, bapaknya gak bisa dapat warisan. Ini sebab yang kedua, karena berbeda agama. Yang ketiga, yang terhalang juga dapat warisan, anak angkat. Tahu dengan anak angkat? Anak angkat itu dia nggak dapat waris, walaupun diambilnya dari kecil, dari bayi sudah di apa namanya? Diadopsi dari kecil, disusuin, disusuin itu kan cuma jadi sebab apa? Mahram, disusuin, tapi nggak jadi sebab dia dapat warisan. Makanya anak angkat walaupun dari kecil disusui sama perempuan ini yang dia bukan ibunya tapi dia adopsi anak ini sampai besar. Kalau bapak atau ibunya meninggal, maksudnya ibu angkat, bapak angkatnya, tetap anak ini gak berhak dapat warisan. Kasihan dong, dari kecil dia sudah dipiara tapi gak dapat warisan. Maka solusinya bisa dengan dua cara. Yang pertama, bapak angkatnya kasih anak ini hadiah sebelum dia wafat. Jadi kasih hadiah. Kalau hadiah itu gak ada batas maksimalnya. Atau yang kedua, dia kasih wasiat untuk anak ini. Tapi kalau wasiat ada batasnya, yaitu
1/3. Karena Rasulullah bersabda tidak boleh wasiat lebih dari 1/3 harta si mayit. Nah ini yang ketiga, anak angkat dia nggak berhak dapat warisan. Berarti solusinya tadi ya, kalau enggak dikasih hadiah atau dia dikasih wasiat harta. Yang keempat, wanita yang ditalak 1 atau ditalak 2 oleh suaminya dan telah habis masa iddahnya. Antum sudah belajar kan fikih talak perceraian. Wanita itu kalau dia ditalak 1, suaminya bilang saya ceraikan kamu, itu talak 1. Walaupun suaminya bilang 3 kali 100 kali, tetap aja jatuhnya talak 1. Saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu, jatuhnya talak 1 saja. Kemudian setelah ditalak 1 ini, perempuan ini punya masa iddah. Masa iddah tuh nggak boleh dinikahi dulu oleh laki-laki lain. Karena wanita yang masih dalam masa iddah, dia tuh masih istrinya orang ini yang menceraikan. Masa iddah wanita yang diceraikan suaminya berapa lama? Ada 2 kemungkinan nih. Kalau dia diceraikan dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau diceraikannya dalam keadaan hamil, boleh nggak cerai istri dalam keadaan hamil? Boleh. Yang nggak boleh itu ceraikan istri dalam keadaan haid. Itu yang dilarang. Ya. Adapun dalam keadaan hamil maka boleh. Yang kedua, kalau istri ini diceraikan tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya 3 kali haid. Jadi ketika diceraikan kan dalam suci itu. Ketika dia haid, itu haid pertama, dia suci lagi. Haid datang lagi, haid yang kedua. Dia suci lagi, datang lagi haid yang ketiga. Setelah haid ketiga, habis masa iddahnya. Wanita ini kalau dia diceraikan suaminya, habis masa iddahnya, mantan suaminya meninggal, dia nggak dapat warisan. Tapi kalau suaminya menceraikan, perempuan ini masih dalam masa iddah, suaminya meninggal, nah ini istri masih dapat warisan. Jadi gampang ya, istri kalau dicerai masih dalam masa iddah, suaminya meninggal, dia dapat warisan. Tapi kalau dia dicerai habis masa iddahnya, maka dia nggak dapat warisan dari suaminya. Paham kan itu? Ya. Satu lagi, mereka yang terhalang dapat warisan juga wanita yang ditalak bain. Talak bain itu wanita yang ditalak 3 kali. Tapi yang dimaksud talak 3 kali ini dalam waktu yang berbeda. Misalnya dia talak hari ini, saya cerai kamu. Kemudian setelah itu rujuk lagi. Bulan depannya dia bilang lagi, saya cerai kamu. Itu talak kedua. Setelah itu rujuk lagi, bulan depannya lagi dia bilang talak 3. Maka yang seperti ini talak bain namanya. Dan wanita kalau sudah ditalak bain, dia nggak berhak dapat warisan, walaupun dia dalam masa iddah. Jadi setelah talak bain kan ada masa iddah tuh. Walaupun dia masa iddah, karena sudah ditalak 3 kali, dia nggak berhak dapat warisan. Nah ini penghalang-penghalang
sebab kenapa orang itu nggak bisa dapat warisan. Sampai sini dulu ya mengenai bab waris ini. Nanti ngitung-ngitungnya di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi yang dicukupkan, tafadhol kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin baru saja terima kasih atas wasiatnya. Ada salah satu keluarga tersebut kedua orang tuanya sudah meninggal lama, katakanlah dalam 10 tahun berjalan gitu. Jadi harta tersebut, harta warisnya sementara belum dibagikan besar. Jadi berbentuk sawah, ada rumah, ada tanah darat itu. Terus berjalan sampai sini, jadi tanah tersebut itu sawah, katakannya ada hasil gitu. Dari hasil tersebut pembagiannya untuk anak-anaknya ada yang perempuan, ada yang laki-laki, itu 5 orang. Apakah hasil tersebut itu bisa dibagikan sama gitu, bolehkah gitu? Sama gitu hasil dari panen sawah gitu. Terus harta waris tersebut itu berbentuk sawah, tanah dan rumah. Dalam 10 tahun belum dibagikan. Tadi kan kalau nggak salah Pak Ustadz bilang harta warisan harus disegerakan dibagikan bukannya. Jadi ini alasannya tidak dibagikan itu masalah harga katanya gitu. Jadi menunggu harga tinggi gitu. Belum dibagikan sampai jalan sekarang gitu, sampai ada jarak sekitaran 15 tahunan gitu. Ya, saya minta intinya bagaimana harta tersebut sementara belum dibagikan, terus untuk bisa jatuh hak warisan gimana gitu? Iya. Yang pertama, apakah semua ahli waris itu ridho tidak? Pembagian warisan itu ditunda. Ada sebagian yang tidak. Kalau tidak ridho berarti zalim itu kepada saudara yang lainnya. Kalau ada satu saja yang tidak ridho itu maknanya zalim. Selama dia nggak bagikan itu sama dia berbuat zalim kepada saudaranya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata ada hasilnya di situ, maka pembagiannya sama. Berarti harus laki-laki lebih dari perempuan. Karena selama itu belum dibagikan, itu kan ada haknya laki-laki di situ. Ya kan? Makanya yang lebih baik sudah jual. Kalau dengan alasan ya itu harganya tidak pas, maka dimusyawarahkan lagi biar cepat selesainya. Karena bahaya kalau ada anak yang akhirnya meninggal, itu pasti anak-anaknya yang lain akan nuntut itu. Nah itu kan sebab percekcokan berantem kan dari situ. Karena ternyata nggak dibagikan segera. Jadi kalau memang mereka ingin selesai itu masalahnya, sudah bagikan saja. Atau kalau pengen mudahnya, siapa yang mau bayarin dari anak itu? Kalau mereka ngerasa sayang ini rumah orang tua kita, tawarin ke yang lebih mampu, siapa yang mau bayarin? Biar itu nggak jatuh ke orang lain. Maka tawarkan ke anak-anak itu yang lebih mampu, biar salah satunya ada yang membelinya. Paling begitu solusinya, Bang, daripada ditunda-tunda untuk membagikan warisan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Oke. Sudah azan ya. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.